Jadi di sini kita akan bahas bagaimana manusia. Manusia itu di dalam sistem informasi bagaimana, ketika kalau jadi manajer bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah-masalah dalam tata kelola. Biasanya ini merupakan materi dari stakeholder management ya. Jadi kalau di dalam ilmu manajemen project itu ataupun dalam ilmu kerangka TOGAF versi 92 ya, itu ada yang namanya stakeholder management. Jadi saya ambil ilmunya untuk tata kelola karena penting. Tata kelola itu sebetulnya bukan hanya sistem, tapi ada strateginya, kita harus tahu manusianya kalau menugaskan atau mendelegasikan tugas, ya seperti apa. Judulnya responsibility atau responsibilitas dalam mendelegasikan tugas. Mendelegasikan itu susah-susah gampang ya, yang jelas suatu seni dalam melakukan pengelolaan suatu pekerjaan ya. Jadi dalam pengelolaan waktu itu, delegasi merupakan salah satu yang dirancang. Memilih orang yang tepat ya, menugaskan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, merupakan salah satu dari time management. Di samping itu ada yang terkenal mungkin efisiensi ya, efisiensi daftar dari pekerjaan harus dikerjakan, prioritas, fokus pekerjaan, mengelola satu sistem banyak. Tapi delegasi merupakan salah satu bagian yang tidak boleh dilewatkan di dalam tata kelola, supaya manajemen waktunya sesuai ya. Yang paling susah itu kalau kita mendelegasikan mungkin orang yang lebih senior. Nanti kalau jadi manajer, kemudian bawahannya ada yang lebih senior, nah itu kita harus profesional. Bagaimana mendelegasikan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana memonitoring, dan bagaimana memotivasi. Ya kalau dalam siklus siklus Deming ya, ada PDCA ya. Ada yang tahu siklus Deming? Deming itu punya singkatan PDCA ya, Plan, Do, Control, and Actuating. Nah, actuating itu dalam mengontrol suatu sistem pengolahan, tidak boleh hanya dengan marah-marah, tapi juga harus dengan memotivasi ya. Dan jangan melakukan demotivasi, karena demotivasi itu bisa dilakukan dengan mengancam karyawan, memberikan ancaman dengan bentuk hukuman, jangan ya. Kita harus memotivasi supaya orang yang disuruh itu semangat mengerjakan. Nah, siklus Deming itu hanya adalah actuating, jadi mempercepat atau memproaktifkan supaya orang bisa mengerjakan tugas dengan baik ya dengan memberikan panutan ya, panutan gambaran pekerjaan yang harus dikerjakan, kemudian memberikan KPI, KGI, Key Goal Indicator, Key Performance Indicator. Di dalam RPS atau rencana pengajaran dari program studi, hari ini kita harus mengajarkan sebetulnya mengenai KPI, KGI ya. Nah, KPI dan KGI itu tidak akan bisa terlaksanakan kalau proses pendelegasiannya itu kurang. Kebetulan kita sudah belajar KPI dan KGI dari balance scorecard. Sekarang tinggal caranya bagaimana mencapai orangnya supaya bisa mengejar KPI dan KGI dengan cara mendelegasi. Wah, ini gambarnya miring. Jadi keuntungan delegasi itu adalah kita bisa menghemat waktu. Banyak mahasiswa sistem informasi setelah bekerja itu tidak bisa bekerja tim. Kalau bekerja sendiri mereka bagus, tapi kalau bekerja tim mereka kurang bagus. Nah, sebentar pointernya saya ganti dulu supaya kelihatan visible pakai laser aja ya. Nah, cara bekerja tim mulai dilakukan terus dari mahasiswa dalam pekerjaan tim, ada yang ikut organisasi ya, mengerjakan tugas bersama supaya menghemat waktu, lebih efisien. Dan juga kita bisa melakukan pengontrolan dan pengawasan, saling sharing, saling bertanya kesulitannya sampai di sejauh mana untuk mencapai suatu tujuan. Nah, biasanya delegasi ini penting. Kalau mahasiswa saat bantu jadi manajer, ada yang tidak bisa kerjasama dengan orang lain karena kemampuan mandirinya terlalu tinggi, ya itu harus hati-hati. Ya seorang manajer informasi dari pelajaran manajemen informasi diajarkan ya kita harus bisa melakukan kerja tim. Nah, susahnya kalau misalkan anak buahnya itu adalah sudah lebih senior atau mungkin sudah S2 ya,
Kita profesional saja sesuai dengan tanggung jawab kerja, kita menugaskan. Tidak perlu senioritas atau gelar kompetensi itu mempengaruhi ya. Ini saya pernah ceritakan mungkin dulu dalam suatu cerita ya, yang namanya delegasi itu ada istilah, kalau kita yang mengerjakan berarti kita yang merealisasikan. Kalau yang kita mengerjakan orang lain mengawasi berarti observation. Kalau kita bekerja bersama-sama namanya kerjasama atau collaboration. Kalau kita mengerjakan dan juga salah, kalau orang lain yang mengerjakan kita yang melihat namanya evaluasi. Kalau delegation berarti orang lain yang mengerjakan ya. Jadi di sini orang lain yang mengerjakan ini tidak mudah ya. Bagaimana kita percaya kepada seseorang yang bisa mengerjakan tugas, terutama bagi orang-orang yang kemampuannya lebih suka kerja sendiri, itu menugaskan orang lain untuk mengerjakan pekerjaan dia itu susah, susah untuk percaya ya. Nah itu harus belajar bagaimana cara mendelegasikan, cara mengontrol, setelah mengontrol kita mengevaluasi dan memotivasi ya. Kata motivasi itu penting karena itu khas khas dari manajemen Indonesia ya, harus ada motivasi. Jadi realisasi, observasi, kalau delegasi berarti orang lain yang mengerjakan. Ini disebut dengan responsibilitas, jadi kemampuan untuk menugaskan orang lain. Kalau akuntabilitas itu merupakan tanggung jawab kepada stakeholder. Jadi kita bisa memberikan delegasi jika kita seorang manajer yang berhak melakukan penugasan. Nah, kata berhak itu adalah akuntabilitas. Jadi tanggung jawab untuk memberikan tugas itu adalah akuntabilitas. Proses pemberian tugas delegasinya ini memindahkan tanggung jawab namanya responsibilitas. Jadi memindahkan tanggung jawab kepada orang lain namanya responsibilitas. Siapa yang megang resikonya tentunya adalah orang yang memberikan tugas, yang bertanggung jawab ya di sini. Jadi seorang mahasiswa yang akan menjadi pemimpin harus bisa mendelegasikan tugas. Tugas tersebut harus yang pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa ya, kita selang-seling Inggris sama Indonesia, supaya kita kemampuannya internasional lah. Jadi kita mendelegasikan supaya pekerjaan yang dilakukan lebih baik dengan adanya yang membantu kita. Kita delegasikan kepada orang yang sudah pengalaman, ya, sudah skill-nya tinggi. Jadi kalau di sini kita punya bawahan yang lebih senior, ya kita ceritakan kepada dia. Kenapa kita menugaskan dia? Ya karena dia lebih pengalaman dan memiliki kompetensi yang sesuai. Jadi kenapa kita menugaskan kepada orang-orang tertentu? Ya orang tertentu harus punya kemampuan yang lebih baik ya. Kemudian yang kita kerjakan itu harus yang penting ya, benar-benar penting. Tapi tidak selalu harus yang prioritasnya tinggi ya. Kalau prioritas tinggi mungkin kita kerjakan sendiri aja, tapi yang penting kita kerjakan, mereka harus mengerjakan membantu kita di sini. Dan yang kita kerjakan itu bawaan kita harus sesuai dengan karirnya, sesuai dengan job description-nya. Jangan misalkan kita punya bawahannya itu bidangnya apa, kita hanya suruh menegaskan yang tidak sesuai dengan karirnya, tidak sesuai dengan job description-nya. Kadang-kadang kita kalau nanti jadi bos, wah, suka lupa bawaan kita job description-nya apa, jangan sampai keluar dari job description-nya. Kemudian tingkat kesulitannya sesuai lah, jangan terlalu sukar, juga jangan terlalu mudah. Jangan menyuruh menugaskan yang terlalu berlebihan ya. Dan membuat mereka punya tingkat kesukaan dan ketidaksukaannya 50-50 lah. Jadi ada tingkat kesukarannya, juga ada tingkat kemudahannya. Jangan berikan pekerjaan yang terlalu sukar, yang tidak buat mereka senang. Jangan ya. Kemudian juga harus ada yang namanya peranan untuk kita mengawasi. Jangan sampai pekerjaan mereka tidak kita awasi. Not sentral, berarti di sini kita tidak mengawasi. Jangan ya, kita bisa mengawasi. Sudah mengawasi, kita tanya apakah mereka kesulitannya di mana, kasih motivasi, kita kontrol ya di sini. Itu intinya di dalam mendelegasikan tugas. Gitu. Nanti kita misalkan jadi manajer proyek ya, anak buah kita dibagi-bagi tugasnya, ada yang bikin software, ada yang bikin jadwal, ada yang melakukan proses rapat ya, kita sesuaikan. Nanti kita monitoringnya sekarang bisa pakai WhatsApp ya, bisa pakai Zoom, bisa pakai video call, nggak harus kita ke tempat.
Banyak mahasiswa informasi yang masih muda sudah pegang jabatan penting itu banyak. Ada yang kerja di bank itu memegang jabatan penting ya, banyak sekali ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa lakukan di situ. Apa kesulitannya dalam melakukan pendelegasian? Nanti kita akan lihat apa kesulitan selain dari masalah fisiologi yaitu bawahannya lebih senior ya, ada lagi masalah. Kita menugaskan tersebut macam-macam alasannya ya. Mungkin kita tidak punya waktu yang cukup ya, kita bisa menugaskan online karena kita tidak punya waktu untuk mengatasinya sendiri, sehingga kita mendelegasikan beberapa bagian pekerjaan. Atau kita mendelegasikan juga kita pikir harus ada orang yang kompeten, karena memang bidang itu bukan kompetensi kita, bukan keahlian kita, ya kita harus mendelegasikan. Dan kalau kita mendelegasikan juga kita harus melakukan proses bimbingan ya, evaluasi, kita membimbing supaya tujuan yang dicapai itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan kita lepas begitu saja ya. Ada satu mahasiswa sistem informasi yang kerja di bagian pergudangan. Mereka bekerja di bagian pergudangan, ya anak buahnya tentunya sudah terbiasa dengan sistem gudang yang tidak sesuai dengan sistem. Tidak melakukan pencatatan yang baik, yang tertib, ya harus kita beritahu, kita coaching mereka bahwa pencatatan data keluar barang yang masuk harus tertib sesuai dengan sistem. Sistem tidak membuat mereka menjadi terbatas, tapi sistem membantu. Banyak orang sistem informasi yang memaksakan supaya sistem tersebut menjadi alasan supaya sistem tertib, tidak ya. Sistem hanya membantu, tidak jadi alat untuk memaksa, apalagi untuk mempunishment, tidak ya. Nah, jadi di sini saya ceritakan seolah mahasiswa nanti akan sudah jadi manajer ya, seperti ceritakan di awal kuliah. Di materi ini seolah mahasiswa sudah jadi manajer dan punya masalah di dalam mengelola sistem. Jadi walaupun kuliah ya berandai-andai lah. Kalau sekarang sudah punya perusahaan, sudah punya anak buah. Karena di era ini anak muda sudah jadi CEO ya. Kalau di era saya mungkin umur 50 tahun baru jadi CEO. Kalau sekarang kan banyak anak muda yang sudah jadi CEO. Mahasiswa saya di S2 itu sudah jadi CEO untuk satu aplikasi di Riau. Sekarang jadi kepala Kadin di Riau. Masih muda. Usianya baru 27 tahun atau 24 tahun, saya lupa. Usianya kalau nggak salah, usianya 27 tahun ya. Setelah S1, dia bikin program untuk pemerintahan di Riau, kemudian sekarang jadi Kadin di Bengkalis. Ya, masih muda sekali. Dan itu tidak menutup kemungkinan dia harus mendelegasikan tugas kepada bawahan yang lebih senior. Namanya juga pemerintahan ya. Nah, itulah itu ilmunya. Jadi kita berikan ilmu untuk manajemennya. Mungkin kalau bagi mahasiswa yang sudah bekerja, ya dengarkan sajalah, anggaplah ini refreshing ya. Bagaimana kita menjadi seorang manajer. Mahasiswa saya S1 baru lulus kemarin, di wisuda kemarin, itu fresh graduate gajinya sudah 25 juta ya. Jadi salah satu BUMN kerja 25 juta, ya saya katakan selamat dan memang uang menentukan tanggung jawab kita ya. Dengan gaji seperti itu mungkin kalau di Jakarta kecil bagi mereka, tapi bagi fresh graduate cukup besar. Jadi mereka punya keberanian ya untuk mengelola sistem menjadi manajer di situ ya. Nah, kemudian masalah feedback ya. Dalam mendelegasikan kita harus bisa menerima feedback, jangan hanya mendirect. Jadi ilmu manajemen di dalam sistem informasi itu adalah seorang manajer harus mendirect, menugaskan atau mendelegasi. Setelah mendirect kita lihat feedbacknya, apakah ini terlalu sukar, apakah dia yang ditugaskan butuh bantuan, atau tahapannya kita kurangi. Kita ada feedback, tukar informasi, berbicara kepada bawahan. Setelah timnya solid, mungkin feedback ini tidak terlalu penting. Tapi kalau feedbacknya diperlukan pada saat masih belum kenal orangnya, belum solid ya, mungkin feedback lebih sering dibandingkan dengan kalau timnya sudah solid ya. Tapi juga si tim yang berubah juga perlu feedback. Jangan sampai kita pemimpin yang hanya menyuruh. Jadi kalau di dalam pekerjaan tidak bisa sebagai dosen saja hanya menyuruh, menugaskan, tidak bisa. Tapi kita harus bisa bertanya, kenapa ini jawaban UTS-nya sukar, apakah sukar, kenapa tidak terjawab, misalkan. Nah, mendelegasikan harus seperti itu. Jadi ditanya, kenapa tidak bisa mengerjakannya. Ada feedback masuk,
Atau ada cara yang lebih efisien, mungkin punya ide, bawahan punya ide lebih efisien, atau mereka memberitahu ada risiko, jangan jangan dikerjakan karena resikonya seperti apa. Nah, ada feedback ke sini. Feedback ini penting ya. Kalau perusahaan tidak mau menerima feedback, wah bahaya sekali. Saya kalau di pekerjaan biasanya selain sebagai dosen, saya suka monitoring, saya minta feedback. Karena perubahan ekosistem di dalam suatu sistem informasi itu bisa membuat sistem tidak bisa berjalan sesuai dengan diinginkan. Nah, ada beberapa masukan dari anak buah kita ya, yang mana supaya sistem tersebut bisa jalan dengan baik ya. Nah, kemudian ada kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin yang disebut dengan interpersonal ya. Kemampuan buat mendengar ya, kemampuan buat menyediakan waktu buat feedback, kemampuan untuk meningkatkan kemampuan dari bawahan kita, kita training, kita diskusi, sharing knowledge. Sharing knowledge tidak terbatas menggunakan sistem, tapi ya dengan ngobrol-ngobrol itu penting ya. Kita lakukan pelatihan, coaching di sini. Ada yang mungkin punya kebijakan yang berbeda, punya politik yang berbeda. Politik itu adalah sesuatu atau policy, itu kebijakan yang kita berikan karena dia punya politik yang berbeda. Maksudnya politik punya keinginan yang berbeda. Kita sesuaikan ya. Kita berikan reward bagi yang memang harus diberikan reward, dan jangan motivasinya untuk mengerjakan itu dengan cara kita ancam, kita kasih punishment, tapi kita kasih reward ya. Setiap orang punya keinginan yang berbeda-beda, namanya politicking. Politicking ini berarti orang-orang punya, bawaan kita punya rasional, punya tujuan yang berbeda, politicking, punya keinginan yang berbeda. Saya bekerja alasannya karena apa ya? Karena keluarga, ya itu rasional mereka. Nanti kita samakan dengan yang namanya policy. Jadi politicking itu cara berpikir mereka dalam bekerja, motivasi mereka, dan kita samakan dengan namanya policy. Jadi politicking to be policy. Nah, ini ceritanya seperti itu ya. Menangani konflik kalau jadi masalah dengan tim, dengan anak buah, dengan kita, dengan anak buah kita, atau kita dengan manajer yang lain, bagaimana caranya. Melakukan proses pertemuan, pertemuan jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Ini cerita dari Stephen P. Robin. Ini bagus sekali, dia seorang coaching di bidang pendelegasian tugas ya. Ada mahasiswa-mahasiswa yang bekerja di Bank Indonesia. Bank Indonesia itu para karyawannya sudah sangat tinggi, sudah punya sertifikasi banyak dan sangat cerdas. Nah, gimana mereka bisa bekerja secara tim dengan tim yang sudah tinggi jam terbangnya ya? Tentunya kita saling berkomunikasi ya, penting. Nah, ini interpersonal itu penting. Berbicara dengan orang, cara mendengar, cara memberikan penjelasan secara tertulis ataupun secara bahasa langsung, oral ya, itu. Ya kalau di sini ada yang jarang berbicara dengan temannya, ya mulai sekarang latihan bagaimana menceritakan dengan secara singkat dan jelas ya. Kalau di sini ada yang kurang bisa berbicara secara sistematik, latihan ya. Bagaimana membuat bahasa secara sistematik. Kalau di sini ada yang saat berbicara suka lupa poin-poinnya dalam, anggaplah ya, ini suatu penugasannya, kita pakai catatan atau kita hafalkan poin-poin apa saja yang harus kita tugaskan. Bagaimana membuat job description ya, bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban, seperti itu. Interpersonal skill artinya kemampuan manusia selain dari ilmu kompetensi yang diberikan, kemampuan berbahasa, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, kemampuan buat mendengarkan, ya. Itu interpersonal skill ya. Contohnya kemampuan buat mengirim WhatsApp, nah itu penting. Bagaimana kita membuat WhatsApp, jangan juga terlalu sopan, jangan ya. Tapi sopannya wajar lah, terlalu sopannya wajar. Penggunaan bahasa juga wajar ya. Kepada atasan gimana cara memberikan WhatsApp, kepada bawahan bagaimana, itu interpersonal skill ya. Karena lagi zaman WhatsApp, gitu. Bagaimana membuat kalimat penugasan, nah, seperti itu ya. Inilah kemampuan manusia, biasanya saya suka ajarkan di kuliah khusus mengenai interpersonal skill. Saya kasih pelatihan kalau di mahasiswa yang mau lulus, saya kasih pelatihan interpersonal skill digabung dengan cara membuat kurikulum vitae biasanya. Saya jadikan pelatihan. Dan yang namanya feedback tentunya ada juga yang negatif ya. Ada yang emosional, negatif karena tidak bisa mengerjakan, ada yang menghindarkan pekerjaan. Jadi feedback-nya tidak semuanya mendukung. Ada juga yang demotivasi, deproduksi ya. Nah, itu kita tanggapi
kita proses. Apakah nanti ujung-ujungnya mengganti orang atau kita memberikan motivasi, tergantung dari prosesnya ya. Jadi di sini diberikan yang memberikan positive feedback mungkin sedikit ya. Apalagi kalau sudah banyak pekerjaan, paling anak buah kita cuma komplain karena terlalu sibuk. Nah itu kita harus mengulang lagi, mengevaluasi bagaimana power dari pemberian tugas. Apakah powernya terlalu besar sehingga para karyawan kita tidak bisa mengerjakan, ya gitu seperti itu ya. Di sini ada yang sudah punya perusahaan kira-kira mungkin walaupun jadi mahasiswa, ada yang sudah belum? Punya pemimpin gitu 1 atau 2 orang gitu ya. Saya Belum, Pak. di Belum, Pak. sudah ada? Belum, Pak. Belum. Oh, belum. Saya ada di sistem komputer itu di tingkat 3 sudah punya perusahaan untuk membuat konten manajemen ya. Dia orang sistem komputer tapi di tingkat 3 sudah punya perusahaan sendiri. Dan mungkin dibantu oleh orang tuanya kali ya atau dibantu oleh yang lebih mahir. Dia ikut semacam coaching pelatihan akhirnya jadi seorang manajer di bidang konten manajemen. Masih muda ya tentunya dengan kemudaannya tetap harus belajar walaupun dia cerdas, IP-nya tinggi, tapi pada saat menangani feedback itu emosi ya. Pada saat mahasiswanya, kalau saya dosen mungkin mahasiswa yang komplain, tapi kalau di pekerjaan tuh anak buah. Anak buahnya komplain, nah bagaimana cara mendengarkan komplain? Apakah memang komplainnya benar atau hanya secara emosi? Atau mungkin bukan kompetensinya, sehingga kita suruh-suruh dia bukan kompetensinya ya. Nah itu mahasiswa tersebut cerita kepada saya memang pengalaman pertama itu sukar, apalagi anak buahnya adalah adik-adik kelasnya yang membantu dia menjadi content manager ya. Ada tingkat kebosanan, ya, bagaimana cara mengatasi kebosanan dari karyawan. Apalagi beberapa menggunakan karyawan muda bagus, inovasi dan kreativitasnya tinggi. Tapi tingkat kebosanan juga tinggi. Kalau yang karyawan sudah senior, itu tingkat kebosanannya mungkin lebih rendah ya dibandingkan yang masih muda ya. Biasanya kalau kreativitas tinggi pengen sesuatu yang selalu baru. Saat mengulangi pekerjaan yang sama terus akan bosan. Nah itu penting kita melihat. Punya karyawan yang senior memang bagus, tetapi kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan proses dari pekerjaan kita, dari waktu timing pekerjaan kita ya. Nah, itu ada kurangnya, dia cerita seperti itu. Sekarang sudah lulus dan dia punya perusahaan yang menyewakan server. Jadi kalau masih informatika ingin membuat web, dia kasih server dengan harga murah. Dia membagi-bagi server untuk menjadi server-server domain-domain kecil buat mahasiswa yang tugas akhir ya. Nah, ya banyak macam lah. Nah, pekerjaan itu tidak harus sekarang ya. Biasa saja ada yang sudah bekerja setelah lulus, ada yang bekerja sebelum lulus, itu tidak masalah. Karena waktu setiap orang beda-beda. Yang penting kita sudah siap dengan ilmunya ya. Sini. Di dalam teori TOGAF itu namanya engagement, suatu pekerjaan atau perolehan kita bekerja itu beda-beda. Ada yang sudah bekerja sebelum lulus, ada yang sudah setelah lulus, itu tidak masalah. Yang penting ilmunya sesuai. Nah, negative feedback ini ada yang cenderung buat mengerjakan, tend to prefer, ada juga cenderung buat menolak. Macam-macam cara menolaknya ya. Mungkin karena dia gajinya nggak cukup, atau pekerjaan terlalu banyak, atau macam-macam. Nah, kita harus mempelajari sisi manusianya. Karena tata kelola tidak bisa lepas dari manusia. Ini contoh negatif feedback dalam bahasa Inggris ya. Ada yang menolak mengerjakan atau menolak untuk disalahkan ya. Macam-macam. Jadi dia tidak bertanggung jawab tapi dia memberikan alasan. Harusnya kan kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah memberikan hasil. Give me result. Berikan hasil, not reason. Jangan hanya cuma alasan. Give me result, not reason. Banyak orang anak buah kita yang hanya memberikan reason tapi tidak memberikan result ya. Ada yang menyalahkan orang lain, macam-macam lah. Namanya negatif feedback, dia tidak melakukan tanggung jawab ya. Ada juga yang selalu membuat supaya dia tidak fokus, yang mengubah satu subjek pembicaraan. Dia merasa apa yang dia kerjakan tidak penting. Nah, ini namanya adalah politicking atau cara berpikir rasional dari setiap anak buah. Nah, kita perlu rapatkan, kita kasih kebijakan namanya policy. Jadi
beritahu kepada mereka bahwa tanggung jawab mereka seperti apa dan mereka pada orang yang tepat untuk bertanggung jawab di bidang itu. Namanya policy. Jadi politicking to be policy. Rasional seseorang diberikan satu kebijakan dalam bentuk delegasi, dia tugasnya sebenarnya apa. Gitu ya. Ini tidak mudah ya, tidak mudah. Saya punya pekerjaan juga tidak memungkinkan. Kadang-kadang anak buah saya itu terlalu mengerjakan bertahun-tahun dengan cara yang salah. Jadi politikingnya mengerjakan pekerjaan yang salah dengan prosedur yang salah. Nah, mengubahnya menjadi benar itu kita harus meng-coaching ya, sering-sering latihan, sering-sering diskusi. Rapat bukan hanya penugasan, tapi juga diskusi. Banyak para manajer yang lupa kalau rapat itu adalah bukan hanya penugasan, tetapi juga diskusi mengenai feedback. Nah, feedback ini bisa berdasarkan situasi, ya, memilih waktu yang tepat yang tim kita bisa melakukan supaya menghilangkan stres. Seperti sekarang ya, saya memberikan waktu 2 minggu buat libur ya, supaya bisa bersama-sama keluarga, menikmati momen bagi yang Nasrani, menikmati Natal, kita menikmati Tahun Baru, menghilangkan stres lah. Saya pikir mahasiswa butuh libur. Saya sendiri tidak kemana-mana, saya tetap ada di kampus, tapi momennya penting, karena kita percuma kalau bicara teori tapi tidak menerapkannya. Teori dari feedback ini adalah penting untuk membuat suatu relaksasi ya. Sama saja saya menganggap bahwa mahasiswa itu saya kasih delegasi mengikuti perkuliahan, delegasi mengerjakan soal, mengerjakan UTS, itu memang delegasi. Nanti saya monitoring, ada nilainya. Tapi di saat sana juga ada waktu buat relaksasi. Nah, itu harus mungkin Unikom belum terpikirkan sampai sana bahwa pendelegasian tugas untuk mengerjakan perkuliahan itu butuh relaksasi, butuh libur ya, butuh libur. Nah, kebetulan momennya ada 2 itu Natal dan Tahun Baru ya, liburnya sambil mengintensifkan ya hubungan keluarga, silaturahmi pada saat Tahun Baru dan Natal ya. Itu penting di situ ya. Jadi kalau dosen lain tidak memberikan libur ya itu pendapat mereka sendiri, tapi saya sebagai yang sudah memberikan coaching pada pelatihan sumber daya manusia, saya pikir ini penting. Kemudian feedback itu harus spesifik ya, kita harus jelas. Jika kita ingin memberikan pujian, jangan berlebihan ya. Berikan pujian yang baik. Kalau memang harus ada negatif feedback, kita evaluasi apakah betul feedback tersebut mungkin pekerjaan terlalu berat kita berikan kepada seseorang yang kita evaluasi. Dampaknya harus bersifat personal. Jadi dampak tersut akan mendeskripsikan perilaku atau efek terhadap pekerjaan kita di dalam tim. Jadi kalau ada orang yang kita tugaskan itu performnya baik, maka tim juga akan baik. Jadi impact-nya pertama kepada personal, kemudian kepada tim. Ada suatu pemberian insight, di sini berarti pengalaman ya, memberikan pengalaman, menjadi panutan. Nah, itu penting di dalam proses ini, terutama berhubungan dengan emosi ya. Jadi tim harus bisa merespon terhadap setiap beberapa pekerjaan yang diberikan. Jadi kalau misalkan mereka salah ya, bagaimana caranya mereka kita ceritakan bagaimana sih menangkapi kesalahan, bagaimana memperbaiki. Bagi manajer yang suka marah-marah ya, nggak jadi masalah, asal bawahannya tahu bahwa yang dikerjakannya benar. Mereka pantas untuk dimarahi ya. Tapi juga jangan berlebihan ya, karena kita memancing IQ, jangan hanya memancing emosi ya, tidak. Harus ada reward dan punishment. Kalau memang mereka bersalah ya kita beritahu saya salah. Tapi kalau memang mereka benar, kasih reward. Jangan hanya kita marahi tapi nggak pernah kita kasih reward ya. Nah, reward itu bisa berupa penghargaan ya, bisa berupa pujian ya, bisa berupa uang, bisa juga berupa hari libur ya, macam-macam. Reward itu yang menjadi ekspektasi bagi anak buah kita. Bisa juga peningkatan dari karir itu reward. Sepanjang tidak berlebihan, sepanjang tidak melanggar fairness. Dalam tata kelola tidak boleh melanggar fairness dan transparansi kalau memberikan reward. Jadi jangan sampai tidak adil atau tidak jelas. Nah, ilmu tata kelola dalam organisasi ada yang disebut dengan transparansi dan fairness. Ya. Kemudian bagaimana mengatasi konflik, misalkan ada anak buah yang ribut, ya, gimana atau ada kepentingan yang berbeda, ada seseorang yang pekerjaannya itu tersebut memegang 2 proyek tersebut waktunya konflik. Konflik ini bisa macam-macam, bisa konflik waktu, konflik penugasan, konflik dari SOP,
SOP-nya melanggar kebijakan, nah macam-macam. Bukan hanya berarti ya cuma berantem ya, macam-macam nah namanya konflik. Ini ada 2 orang, teori dari Fazio dan Gray and Stark. Konflik itu yang menurut Fazio yang penting adalah komunikasi ya. Komunikasi, kalau sudah tidak pakai komunikasi ya berarti diserahkan kepada pemimpin tertinggi ya. Ada faktor struktural, siapa yang bisa menengahi di sini. Kemudian ada perilaku manusia, bagaimana cara mengatasi konflik. Kalau Gray and Stark itu biasanya berbicara mengenai kalau konflik terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya sistem. Sistem terjadi konflik ya karena datanya mungkin dipakai oleh 2 sistem, atau konflik oleh manusia, mungkin manusia dipakai oleh 2 proyek misalkan. Kemudian ada beberapa aktivitas yang saling terkait sehingga terjadi konflik. Misalkan barang sudah harus dikirim, tetapi barangnya belum ada jadwal pengirimannya karena menunggu ada jadwal ketersediaan dari supir misalkan. Nah, terjadi konflik, yang satu harus mengirimkan, yang lain belum siap supirnya. Berarti ada interdependensi antara pekerjaan, antara data yang harus sudah muncul, ini belum muncul. Atau aktivitas yang harus dikerjakan dalam waktu yang sama, 2 pekerjaan dilakukan dalam waktu yang sama. Atau ada salah bicara ya, mungkin saat menugaskan secara langsung itu pendapatnya berbeda. Saat disuruh sesuatu, ya harus kita perjelas. Jangan sampai setiap penugasan mengundang pertanyaan. Jadi di sini mahasiswa harus latihan ya, kalau misalkan ditanya saat tesis, saat tugas akhir, ditanya oleh dosen itu harus menjawab sesuatu dengan tidak mengundang pertanyaan. Atau tidak mengundang dualisme, mengandung dua arti ya. Nah itu butuh latihan, butuh yang nama interpersonal skill. Saat kita diskusi dalam tim, diskusi saat ngobrol, biasanya dengan teman artinya suka berbeda. Nah mulai sekarang kita latihan supaya jangan bermakna ganda ya. Atau menjadi salah tafsir, itu latihan interpersonal skill. Jadi selain di perkuliahan, nanti sudah berbeda antara S1 dengan D3 di dalam komunikasi. Bagaimana cara berbicara yang tidak mengandung makna ganda. Ada mahasiswa yang sekarang sudah jadi eksportir dari bahan sabut kelapa. Kita sendiri nggak menduga dia jadi seorang eksportir. Datanya bagaimana suka dukanya, bagaimana caranya dia menjadi eksportir ya, dia lakukan pelatihan, ikut-ikut semacam training. Di sana dilatih bagaimana cara berkomunikasi dengan eksportir, komunikasi dengan para pembuat sabut-sabut kelapa, gimana cara menjadi pemimpin. Itu adalah interpersonal skill yang mungkin di perkuliahan sekarang terlupakan ya. Kalau lihat kurikulum dari Institut Informasi, interpersonal skill untuk menjadi seorang manajer hanya berupa konten, ya, bukan berupa satu mata kuliah. Tapi itu penting ya. Jadi dia sekarang jadi eksportir dari Kokopet. Kokopet itu adalah sabuk kelapa yang dibuat untuk bantal Jepang, tatami ya, tatami. Masih muda sekali, ekspornya udah sampai miliaran ya. Kita tidak menduga ada mahasiswa ya, Unikom yang bisa jadi seperti itu dan membantu beberapa orang muda di daerahnya untuk membuka lapangan kerja ya. Nah, ilmu tersebut bukan hanya entrepreneurship yang dibutuhkan, tetapi untuk ilmu komunikasi. Bagaimana mencari buyer, eksportir itu kepada siapa ya. Bagaimana penugasan anak buahnya lebih tua daripada dia. Orang muda yang putus sekolah di situ ya. Sekarang sudah cukup maju jadi eksportir ya. Nah, setiap orang punya cara bekerja yang berbeda dan punya jalur hidup yang beda-beda, tetapi intinya yang nama entrepreneurship itu penting. Ada persepsi yang berbeda ya harus kita samakan, ada lingkungan yang harus kita perhatikan di sini, lingkungan kerja ya, gitu. Ya harus kita perhatikan jangan sampai konflik. Ada yang konflik karena tidak ada pemisahan antara area merokok dengan area yang merokok. Nah itu kita harus pisahkan, jangan sampai terjadi konflik hanya gara-gara kecil ya. Setidaknya kita kumpulkan semua orang yang motivasi dan orang yang mendemotivasi kita hindarkan di sini, dalam tim ini. Nah, apa saja yang menjadi menurut Thompson ada tiga hal utama yang menyebabkan konflik. Yang pertama konflik karena relasi, kemudian konflik karena tugas,
kemudian konflik karena proses. Relasi berarti hubungan manusia, task berarti ada pekerjaan yang saling beririsan, interdependensi, saling bergantungan ya. Itu contoh tadi yang pengiriman barang, atau proses yang membuat proses lain tertunda, konflik ya. Proses ini menyebabkan proses yang lain menjadi tertunda karena menunggu proses tersebut, ini konflik proses. Atau ada proses yang menggunakan sumber daya yang sama, yang macam-macam lah konflik tersebut. Dalam setiap proses itu macam-macam. Nah, secara real masuk S1 diajarkan hal ini, yang namanya konflik ya. Karena kalau secara teori ya mungkin sistem jalan bagus-bagus saja. Tapi pas saat diterapkan terjadi konflik, misalkan para penggunanya tidak mau menggunakan sistem baru ya. Karena sistem yang lama dianggap lebih menguntungkan. Sebagai contoh misalnya, kalau misalkan naik bus itu bisa di Indonesia menggunakan sistem kartu, sistem gesek. Tapi para sopir kan tidak mendapatkan keuntungan, karena dia kan kadang-kadang mengambil dari uang yang masuk sebagian ya, atau mungkin lebih daripada sebagian. Kalau pakai sistem kartu gesek, maka supir tidak bisa mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, itu berarti konflik ya. Mereka masih ada keuntungan yang hilang ya. Jadi sistem secara teori bisa diterapkan, kita naik bus menggunakan kartu gesek, seperti di luar negeri. Tapi masalahnya secara kebijakan itu merugikan para supir. Jadi para supir dia kan bukan pegawai negeri, mereka orang biasa yang tidak dibayar oleh provinsi, tidak dibayar ya, mereka adalah BUMN. Nah, itu merugikan. Jadi biasanya terjadi konflik karena masalah sistem yang baru itu dianggap merugikan. Ditolak, sehingga mereka akan menolak mengerjakan. Nah, itu konflik juga ya. Atau sistem tugas yang baru, task yang baru ini itu membuat mereka menjadi tidak bisa fleksibel, misalkan harus ketat dengan data harus dimasukkan tepat waktu, tidak boleh lewat 1 hari, wah itu kan juga konflik. Tugas-tugas tersebut sangat ketat sehingga tidak bisa lewat 1 hari, tuntas, ya macam-macam. Nah itu kita lihat apakah memang masalahnya urgent, ya harus kita selesaikan. Apakah masalah ada pada prioritas yang tertinggi, kita selesaikan. Misalkan mahasiswa S1 membuat sistem penyewaan mobil. Secara teori bisa diterapkan, pada saat diterapkan di kondisi real, banyak yang nolak. Karena mungkin di dalam sistem penyewaan mobil banyak sekali tugas-tugas yang membuat mereka untung dengan mengatasi dengan menciptakan beberapa kecurangan. Kalau pakai sistem mereka tidak bisa curang, tidak bisa jujur. Nah itu jadi sehingga ditolak. Nah ini harus kita berikan policy, berikan kebijakan dari perusahaan supaya perusahaan jangan dirugikan. Kita tahu mereka suka mengambil lebih dari beberapa kecurangan tersebut, ya kita kasih reward yang halal gitu daripada mereka curang ya. Nah ini tidak mudah bagi seorang informasi di Indonesia. Mungkin kalau di luar negeri itu gampang karena orang-orang luar negeri budaya kerjanya berbeda dengan orang Indonesia. Mereka agak sangat tabu kalau melakukan suatu kecurangan. Kalau tidak terpaksa atau tidak ada rasionalisasi itu berarti cara berpikir menurut logika mereka, namanya rasionalisasi, yang mereka anggap penting mereka tidak akan lakukan. Gitu ya. Kalau Indonesia banyak sekali karena budaya kerjanya berbeda ya, berbeda. Nah kita harus lakukan semacam pelatihan ya, pelatihan. Jangan sampai terjadi hal-hal tersebut. Itu namanya konflik. Konflik secara relasi, tugas, dan proses yang paling banyak mungkin di Indonesia adalah yang kedua, relationship sama task. Ya, kalau proses mungkin jarang ya. Banyak proses-proses yang sebetulnya bisa dipercepat dan diperlambat itu jarang ada konflik. Tapi masalah relationship dan konflik secara penugasan itu di Indonesia lebih banyak. Karena kita menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak, padat karya ya, cukup banyak. Nah ini gambarnya cukup bagus, ini tentang yang namanya cara menangani konflik ya. Yang paling bagus yang tengah yaitu compromising. Compromising berarti ya harus sama-sama mengalah. Tidak bisa maunya untung semua ya, caranya compromising. Tapi ada juga yang namanya adalah accommodating. Jadi berarti cara menangani konfliknya ya kita membantu seseorang, memberikan bantuan, memberikan orang yang bisa membantu supaya dia tidak terjadi konflik. Misalkan konflik karena pekerjaan terlalu banyak,
Harus mengirimkan barang terlalu banyak, ya sudah kita kasih pembantunya ya, supaya kasih double accommodating-nya. Yang jelek itu adalah avoiding-nya. Jadi konfliknya mereka melakukan, penghindaran. Di sini ada yang disebut dengan concern for yourself, keuntungan bagi diri sendiri atau assertiveness. Ada juga concern for other, melakukan kerjasama. Kerjasama yang rendah dan kepentingan yang rendah biasanya orang akan menghindari suatu penugasan. Jadi karena mereka berpikir, ini keuntungan bagi diri mereka kecil, keuntungan buat kerjasama juga kecil, ya sudah saya hindarkannya konflik. Buat apa saya konflik? Buat apa saya bersikeras ya, karena kan bagi saya untungnya juga kecil. Nah itu adalah avoidance. Ada juga keuntungan bagi sendirinya besar, tetapi bagi tim sedikit, ya sudah dia melakukan semacam kompetisi ya, seharusnya kompetitif. Jadi untung bagi saya besar nih, saya mempertahankan buat konflik. Karena bagi saya kalau sampai terhindar ini merugikan, misalnya kasus tadi yang bus ya. Bus bisa menggunakan kartu gesek ya. Bagi supir kalau menggunakan kartu gesek itu rugi karena tidak bisa mendapat uang lebih di bagian kompetitif. Secara perusahaan ya tidak terlalu pengaruh, mau pakai kartu atau mau pakai bayar langsung tidak pengaruh. Nah ini dia lakukan hal seperti ini. Dia memperjuangkan haknya di sini ya. Atau collaborating. Collaborating berarti semuanya 50-50, sama-sama untung ya, collaborating, kerjasama. Kerjasama di Indonesia adalah kerja yang tidak sama. Kalau kerjanya selalu sama, malah jadi konflik. Jadi collaborating ada yang mengerjakan di bidang apa, yang lain bidang apa, terpisah pekerjaannya, tetapi bekerja sama. Jadi bekerja sama, tetapi kerjaan tidak sama. Kalau kerja yang sama bisa terjadi interdependensi. Jadi kerjaan tidak sama. Setiap orang menyediakan data bagi data yang lain. Seperti tadi kasus untuk pengiriman barang, sebelum pengiriman barang, data supir yang available sudah ada. Collaborating pada saat mau pengiriman barang, sudah ada jadwal dari bagian sumber daya manusianya, kemudian ada jadwal pengirimannya, itu collaborating. Seperti itu cara yang terbaik. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Oke, sebentar ya, saya mungkin break dulu, nanti sekitar 5 menit, nanti saya kembali lagi ya, sebentar ya, saya break dulu sebentar. Nanti mungkin saya 5 menit kembali lagi. Kita stop dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Kita masih punya 3 slide lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti kalau misalkan kita di sini ada yang ikut MBKM ya, kita ikuti kepada universitas yang lain misalkan. Nah, kita akan mempelajari budaya kerja mereka ya, tentunya pasti ada konflik, cara budaya yang berbeda, kemudian cara penilaian yang berbeda, situasi yang berbeda. Nah, itu kita harus menangani konflik dengan bijaksana ya. Caranya pertama ya kita harus mau melakukan feedback, kita mendengarkan dulu kemampuan internal personal skill-nya dalam berkomunikasi ya.
Biasanya kita menganjurkan kalau terjadi konflik itu adalah kita menghindarkan konflik ya. Jangan sampai ada yang kesel, marah, ngambek gitu ya, sehingga ada konflik. Nah, kemudian kita lakukan proses musyawarah. Musyawarah biasanya dalam bahasa Inggris secara teori disebut dengan engagement. Orang mulai untuk mau mendengarkan atau mulai mau mengalah ya. Nah, itu namanya engagement. Tuh. Dari sana kalau kadang-kadang bisa selesai, resolve, bisa juga terjadi orang tidak mau mengalah, dominated ya, jadi konflik. Ya, masalah dari pekerjaan atau ada orang yang mungkin pekerjaannya sama tetapi ya pendapatannya berbeda, mungkin beda pendapat boleh, tapi beda pendapatan jadi masalah kalau di Indonesia ya. Jadi kita engagement, kita lakukan proses pendekatan di sini, bisa selesai juga bisa tidak ya, gitu, setiap konflik. Nah, nanti kalau kita jadi manajer banyak konflik ini. Konflik dengan kebijakan dari pemerintah, misalkan kebijakan Menteri Perdagangan, kebijakan dari beberapa aturan hukum. Bisa juga konflik terjadi secara internal, kepentingan setiap orang berbeda. Nah, kita selesaikan di sini. Itu merupakan kemampuan interpersonal skill dari seorang mahasiswa sistem informasi. Karena nanti kan mahasiswa informasi itu kan jadi manajer ya, baik manajer secara sistem maupun manajer secara manusia. Harus dua-duanya mampu. Bagaimana caranya? Harus latihan. Jam terbang itu akan menentukan pelatihan diri kita ya. Maka di zaman tidak tatap muka ini agak susah karena kita tidak belajar dari teman. Kalau ketemu dengan orang, bagaimana cara diskusi, bagaimana ada orang yang dalam berdiskusi sangat sangat dominan, inginnya cuma didengar terus. Nah, itu kita belajar bagaimana kalau bertemu dengan orang-orang seperti itu ya. Bagaimana mencari solusinya. Kita tetap harus bisa bekerja sama dengan semua jenis orang. Baik yang dominan, baik yang ingin mendengarkan, atau yang cuek aja gitu ya. Nah, yang itu juga kita harus melakukan proses manajerial di sini. Jadi ilmu informasi itu bukan hanya orang yang diatur, bukan sistem diatur ke orang juga ya. Cara paling baik untuk mengatasi konflik ya bersama-sama lah. Kita musyawarah yang paling bagus. Kalau memang musyawarah tidak bisa, ya sudah pakai aturan, aturan dari perusahaan seperti apa ya. Kalau memang harus aturan yang ditegakkan, ya aturan. Selama masih bisa musyawarah, ya kita musyawarah. Kita tentukan sebetulnya masalahnya apa sih, inti masalahnya. Nah, sudah tahu intinya, kita selesaikan. Kita bersama-sama setuju bahwa ada satu masalah yang memang harus diselesaikan. Kita setuju bahwa ada outcome yang optimal. Optimal itu berarti tidak maksimal sempurna ya, atau tidak minimum sempurna. Oh, cuma berarti tidak maksimum sempurna, ya mungkin tidak maksimumnya tertinggi, mungkin maksimum yang versi kedua ya, tapi namanya optimal ya. Kemudian harus ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan secara grup. Apa sih potensi-potensi solusi yang dapat dikerjakan? Grup kita bisa tim kita bisa menjelaskan bagaimana potensi cara menyelesaikan. Kita setuju untuk proses untuk memperbaiki. Nah, setiap konflik tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem. Jangan hanya kalau tersebut hanya untuk kepentingan seseorang, tapi untuk memperbaiki ke depannya. Kemudian kalau masih tidak bisa, ya buatlah satu rancangan waktu untuk pertemuan berikutnya, untuk melihat bagaimana konflik ini bisa terselesaikan. Misalkan ada konflik karena pekerjaan tidak mencapai target. Alasannya karena mungkin ada orang yang sakit, di zaman pandemi nggak bisa ketemu tatap muka, pekerjaannya menjadi terhalang. Oke, kita bahas kondisi optimumnya bagaimana, nanti minggu depan kita bahas lagi. Jadi jangan diselesaikan dalam waktu harus 1 hari selesai. Konflik terjadi dalam penugasan karena adanya pandemi, nggak bisa ketemu, kemudian pekerjaan tidak selesai. Oke, kita cari optimalnya, setidaknya minimal sampai di mana, kemudian minggu depan kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan terlalu dipaksakan ya. Ini hal yang baik. Jadi kalau kita paksakan terus tetapi tidak ada solusi, percuma. Tidak ada potensi, mungkin di minggu ke depan ada potensi solusi, di minggu sekarang tidak ada potensi solusi ya, sini. Nah, saat ini silakan dipelajari baik-baik ya, dipahami benar-benar karena saya lihat di informasi kemampuan interpersonal skill itu tidak banyak ya kontennya, tidak banyak yang menceritakan kemampuan menjadi seorang manajer. Ada tapi sedikit ya, sedikit. Padahal ini penting. Soalnya nanti kan mahasiswa informasi akan jadi manajer, akan jadi CEO ya, jadi CEO itu kan butuh waktu
dan juga butuh jam terbang. Nah, daripada kita jam terbangnya susah jadi waktu, masalahnya jam terbang kita padatkan dengan cara mempelajari ilmu-ilmu ini, sehingga waktu mungkin cuma 2 tahun, jam terbangnya sudah sama dengan yang 10 tahun, karena belajar dari beberapa ilmu dan pengalaman orang lain ya, di sini. Ada teori dari Black and Moten, cara resolusi konflik ya. Ini ceritanya macam-macam. Ada yang caranya dengan mencari siapa yang paling benar, ya, forcing or competing, konflik mana yang paling utama, mana yang paling unggul, mana yang paling penting, namanya forcing or competing. Jadi konflik diselesaikan dengan mencari yang paling terbaik, paling unggul, paling menguntungkan, terus konflik. Ada juga dengan cara saling mengurangi ya, smoothing or accommodating. Jadi lebih halus lah, bukan selain keuntungan ada juga pertimbangan lain. Atau ada kompromi, kalau kompromi berarti saling mengalah. Berarti ada resiko yang muncul atau ada kerugian yang dikurangkan. Lebih rendah daripada smoothing and accommodating. Jadi accommodating, mereka mau untuk mengurangkan tidak terlalu sampai kepada yang terbaik atau yang terpenting. Kalau kompromi mungkin ada yang cukup besar yang harus direlakan dalam proses konflik ya. Kemudian ada juga problem solving, kalau kita punya masalah yang selalu terjadi bertahun-tahun, kita tinggal lihat daftar dari problem solvingnya apa. Atau kita menghindari konflik, jangan terjadi konflik. Jadi daripada belum terjadi konflik, kita hindarkan dari pengalaman bertahun-tahun, kita tahu bakal terjadi konflik apa. Apa konflik antara hubungan manusia, antara konflik data, konflik sistem, jauh-jauh hari kita hindarkan. Misalkan, contoh dari avoiding ya, kalau buat sistem informasi skala nasional, itu nggak bisa pakai servernya yang hanya dari PC. PC dijadikan server itu nggak bisa. Minimal kita sewa ke cloud, kita sewa AWS. Supaya kalau nanti senasional menggunakan sistemnya tidak mati, tidak shutdown. Karena kita gunakan server yang mahal, server yang misalkan cloud computing dari AWS, dari Amazon. Nah, itu berarti kita menghindari jangan terjadi konflik pada saat bebannya tinggi. Jadi pada saat beban tinggi, kemudian sistem tersebut melayani dengan beban tinggi, jangan sampai servernya mati. Caranya kita siap-siapkan terlebih dahulu sumber daya yang sangat baik. Itu ada withdrawal or avoiding. Jadi kita sudah punya pengalaman, nanti ini server akan dipakai senasional, jangan pakai server yang jelek-jelek. Jangan server yang zaman dulu misalkan menggunakan HP, jangan pakai yang itulah. Pakai server yang cloud ya, minimal AWS ya, Amazon, kemudian pakai server yang lebih baik. Nah, supaya jangan terjadi masalah namanya menghindari konflik-konflik karena apa? Karena proses. Proses terjadi kenapa? Karena beban. Bebannya berlebihan di luar dari beban standar. Nah, itu proses. Kita hindarkan. Kita juga bisa melakukan facilitating dengan cara kerjasama. Kerjasama dengan pihak-pihak yang tertentu yang bisa membantu. Tadi kasus yang server itu termasuk yang avoiding dan facilitated. Jadi kita memfasilitasi jangan sampai terjadi di sini. Ya, ini contohnya ya. Misalkan kita ingin mengadakan kontes dangdut, itu kan ada telekomunikasi, menerima WhatsApp, ya, menerima SMS, itu jangan sampai SMS yang sangat banyak tidak bisa masuk ke dalam sistem, dalam kontes tersebut. Ya. Nah, kita lihat, kita ukur berapa bebannya, kalau penuh, beban penuh berapa, kita sewa kepada siapa, swadayanya siapa, atau manusianya yang kita sewa, gitu, pakai sistem outsourcing, misalkan. Supaya jangan terjadi konflik. Konflik juga bisa terjadi karena waktu. Misalkan proses yang sangat detail, tapi waktunya sangat singkat, terjadi konflik dalam proses penugasan. Kalau pada task konflik, biasanya di sisi waktu. Jadi prosesnya sangat banyak, tetapi waktunya sangat singkat, maka terjadi proses konflik pada task atau penugasan. Ya, kita siap-siap menggunakan outsourcing daripada tim kita yang di dalam, nanti kalau di sini ada yang jadi IT manager, ada project yang sangat banyak, tetapi waktunya sangat singkat, ya sudah kita kasih kepada outsourcing, kepada beberapa orang rumah produksi atau rumah pemrogram atau membuat sistem. Dengan membuat suatu ikatan pekerjaan kita buat, jadi jangan memaksakan kemampuan internal kalau terjadi konflik karena waktu, yang disebut dengan task konflik ya, karena waktu.
Jadi tadi kalau saya ulangi ada apa tadi, ada relationship, ini berhubungan dengan manusia dan interdependensi dari sistem, ada juga penghubungan dengan task konflik, berhubungan dengan waktu, manusia juga, sistem juga, dan juga ada proses. Biasanya proses ini terjadi karena beban setelah sistem dilemparkan. Bagaimana ekosistem setelah dilemparkan itu bagaimana? Bagaimana bebannya, orangnya, apa yang berubah setelah sistem dilemparkan. Misalkan melemparkan sistem Gojek ya, pertama kali Gojek dilemparkan itu terjadi proses konflik karena terjadi pelanggaran terhadap orang-orang dari ojek pangkalan ya. Terjadi konflik terhadap peraturan pemerintah mengenai sumber daya transportasi yang beroda dua. Itu berarti proses proses konflik ya. Jadi bukan hanya di perusahaan, bisa juga dalam sistem. Nah, kita orang sistem informasi sebelum sistem dilempar ke masyarakat, kita pikirkan dulu ini bakal jadi konflik apa ya. Jangan sekedar main lempar nanti langsung diimplementasikan ya. Biasanya kalau dalam teori angkat lunak, implementasi, jangan cepat-cepat implementasi. Kita lakukan studi kelayakan. Nanti kalau dilempar, ada konflik tidak? Apa konfliknya? Apakah bisa diselesaikan karena waktu, karena beban, atau karena hubungan interdependensi data manusia gitu ya. Nah, saat sistem diimplementasikan, jangan langsung kita lemparkan, kita simulasikan dulu, kita uji dulu kelayakannya, apa konflik yang bakal terjadi. Konflik bisa menimbulkan resiko, karena salah satu sumber resiko adalah konflik. Bukan hanya orang yang berantem saja, tapi juga bisa kepada data ya, data konflik. Misalkan datanya itu kepemilikannya adalah kepemilikan pemerintah, kita nggak bisa sistem langsung masuk ke sistem pemerintah, harus minta izin dulu, minta sertifikasi untuk menggunakan data pemerintah misalkan. Itu konflik karena data ya, semacam. Ini mungkin bercerita mengenai beberapa konflik ya, untuk menyelesaikannya. Yang paling serem yang di atas ya ini. Just do as I tell you. Pokoknya kalau ada konflik, kata bosnya, kerjakan sesuai seperti yang saya suruh. Nah, itu yang forcing, maksa ini. Kalau yang smoothing, kalimatnya seperti ini. Saya tidak ingin ribut gitu ya. Tapi menurut kamu, mana sih cara yang terbaik yang bisa memenuhi dari outcome? Nah, ini cara smoothingnya. Kalau kompromi ya setiap orang harus mundur beberapa tahap supaya solusi tercapai. Ini kompromi ya. Jadi cara pendekatan seperti ini, kalau ini harus tegas. Misalnya kalau ada beberapa hal yang tidak bisa ditawar, ya berarti ditegaskan ya. Seperti ini. Kalau yang smoothing ya, apa cara terbaiknya? Best practice-nya apa sih? Best practice merupakan strategi yang sudah penuh dengan konflik ya. Dan diulang baik. Jadi best practice berarti beberapa proses konflik, tapi menghasilkan praktek yang terbaik. The best way atau the best practice. Kompromi harus mundur beberapa tahap. Supaya 50-50 lah. Atau istilahnya lose to lose ya. Jadi sama-sama ada yang dirugikan, tapi juga sama-sama untung. Gitu, seperti itu. Ini macam-macam ini saya tidak akan ceritakan. Yang senang dengan teori bacalah sendiri ya. Karena ini kan seni sebetulnya ya. Namanya konflik, menyelesaikan konflik itu adalah seni, bukan sesuatu manajerial yang berdasarkan textbook, tapi harus seni. Bagi yang suka buku-buku tentang konflik banyak ya. Atau baca materi juga silakan ya. Saya tidak akan detailkan di sini. Nah, yang saya detailkan adalah coaching. Coaching ini maksudnya kita melakukan pelatihan dengan cara memberikan motivasi ya. Bagaimana sih cara-caranya di sini ada motivasi, ada proses untuk memberikan SOP yang terbaik, mengingatkan kebijakan yang terbaik supaya tidak terjadi masalah pada tim kita. Jadi di sini para pemimpin harus mau diskusi, harus mau melatih orang baru, supaya pekerjaannya bertambah baik, melakukan feedback atau coaching, counseling and coaching team member. Oke. Cara-cara coaching ya di sini kata Owen ya kita intinya adalah menyelesaikan masalah ya. Harus mendengarkan dan memberikan pertanyaan untuk membantu orang mengerti apa proses-proses yang terkunci, unblock dalam pemikiran seseorang, terkunci dalam pemikiran seseorang ya. Mendengarkan, mensummarize, merangkum,
dan kemudian memberikan semacam motivasi, encouraging reflection. Nah, Indonesia pentingnya adalah motivasi ya. Jangan sampai kita mendemotivasi tim dengan menakut-nakuti, mengancam, atau mengurangi gaji, itu adalah demotivasi. Tetapi kita berikan kalau mereka bekerja dengan baik, reward-nya apa. Jadi bukan hanya punishment, tapi reward-nya apa. Oke, dia dipanis, tapi dia bisa mengembalikan nilai punishment tersebut dengan reward. Misalkan ada yang dipotong karena terlambat datang, oke ada reward-nya, dia bisa menambah dengan uang lembur misalkan, seperti itu ya. Memberikan feedback yang positif maupun yang negatif, gitu. Silakan. Ya, encouraging lagi berarti memotivasi lagi ya, itu paling penting. Oke. Ini ada yang terlatih dan yang tidak terlatih ya. Mungkin kita lihat yang tidak terlatih ya. Coaching itu tidak bermaksud merupakan suatu method expert yang hanya berisi memberikan advice atau memberikan konseling, tidak ya. Ya, coaching itu tidak hanya sekedar konsultasi, tidak. Tapi membuat orang yang di-coaching-nya mengerti. Jadi jangan sampai setelah selesai coaching, mereka tetap membutuhkan seorang pelatih, tidak. Mereka harus bisa menjawab sendiri. Ada semacam transfer knowledge di sini ya. Ada transfer yang diberikan supaya mereka mengerti coaching ini. Jangan cuma diajarkan, nanti setelah ada masalah kembali lagi ke kampus, kembali lagi kepada pelatihnya, nanya lagi kepada dosennya, tidak. Jadi kalau mereka sudah dilatih, sudah lulus S1, mereka bisa mandiri menjadi seorang manajer tanpa harus sering-sering konsultasi. Kecuali kalau ada masalah tertentu yang bukan bidangnya, kita konsultasi. Kemudian coaching bukan sekadar mentoring, tapi fokusnya adalah pada cara untuk mencari peluang, peluang-peluang opsi-opsi dari penyelesaian. Kalau mentoring kan setiap sesuatu ada jawabannya. Kadang-kadang masalah tidak selamanya ada jawabannya. Jadi bukan suatu mentoring. Dan program coaching ini harus menciptakan satu solusi yang sifatnya perubahan menguntungkan dan berkelanjutan. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah sekarang, tapi juga bisa menyelesaikan masalah di akan datang. Jangan sampai yang namanya coaching itu menyelesaikan konflik cuma selesai di tahun ini, tapi tahun berikutnya muncul lagi. Jangan sampai ya. Nah, kita cari masalah yang bisa menyelesaikan, jangan sampai terjadi masalah menahun. Ini cerita tentang gambar-gambar tentang coaching ya. Ada yang namanya masalah, kita dukung, kita konsultasikan, kita coaching supaya orang menjadi sukses dan mereka mengerti bagaimana cara menyelesaikan konflik. Oke. Jadi coaching itu merupakan perpaduan antara konsultasi dan terapi ya. Jadi diberikan gambaran supaya hasil dari coaching adalah benar-benar menghasilkan seorang manajer. Manajer yang tidak terlalu tergantung kepada pelatihnya, tapi mereka bisa benar-benar mandiri, bahkan bisa menjadi mengajari orang lain. Sama seperti tugas akhir seorang pembimbing itu kalau di S1 mungkin hanya memberikan semacam konsultasi. Tapi kalau di S2, mahasiswanya harus bisa menjadi pembimbing bagi dirinya sendiri, namanya coaching ya. Ya kalau di S1 mungkin diajarkan bagaimana beberapa tahap yang harus dipilih, kalau di S2 dijelaskan secara detail profit dan resikonya kalau dia memilih suatu tahapan. Sehingga setelah S2 biasanya mahasiswa S2 itu bisa melatih orang lain, bisa membimbing dirinya sendiri minimal. Itu bedanya antara consulting sama coaching. Jadi kalau di S1 tugas saya adalah consulting, kalau di S2 tesis adalah coaching ya, di sini. Gitu. Itu perbedaannya sedikit mungkin. Oke. Ini beberapa pertanyaan mengenai coaching mungkin saya lewat. Apakah efektif yang namanya coaching, efektif kalau kita melakukan pembimbingan dalam mentransfer knowledge untuk menjadi seorang manajer, bagaimana cara-caranya? Jadi misalkan di sini ditanya bagaimana cara mencapai tujuan. Setiap orang punya tujuan dengan cara berbeda-beda. Banyak jalan menuju Roma gitu, beda-beda. Setiap jalan punya resiko dan punya keuntungan sendiri. Bagaimana cara membimbing di tugas akhir ya? Diceritakan ada beberapa cara yang harus dipilih, mahasiswa akan memilihnya gitu. Nah, setelah dipilih baru akan dibimbing mana yang mau dipilih gitu ya. Kalau di S2 diceritakan kalau setiap pemilihan resikonya apa, keuntungannya apa. Nah, mereka akan tahu resikonya. Berbagi resiko dengan mahasiswa yang dibimbing. Kalau di S1 mungkin tugas saya tidak berbagi resiko dengan mahasiswa yang dibimbing. Pembimbing sendiri yang punya resiko tersebut. Jadi tingkat responsibility-nya berbeda. Kalau responsibility sampai dengan mengerti,
mau profit sampai resikonya mungkin lebih tinggi tingkat responsibility-nya, gitu ya. Jadi responsibility bisa berupa penugasan, bisa juga proses untuk memberikan wewenang yang lebih tinggi, bukan sekedar penugasan ya. Oke, mungkin hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Saya stop sampai di sini dulu ya. Kita sudah jam 4.32. Sudah hampir 1 jam kita kuliah. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Belum ada, Pak. Ada ya. Oke, jadi ini adalah materi kita yang terakhir di tahun ini. Sebentar tolong, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya mau capture gambar kameranya ya, tolong dipasang buat bukti perkuliahan hari ini. Oke. Mahasiswa saya yang jadi ketua Kadin ya di Bengkalis, itu tidak bisa kita menilai hanya berdasarkan penampilannya. Tapi memang dari cara dia berbicara kita sudah lihat ya bahwa kemampuan manajerialnya bagus. Jadi yang namanya IPK ya tidak selalu menjamin seseorang bisa punya kesuksesan yang sama, tetapi setidaknya orang harus mempelajari namanya interpersonal skill ya. Jadi IPK yang tinggi, tapi kalau tidak punya interpersonal skill, kemampuan berbicara, kemampuan memimpin itu percuma. Nah, itu yang saya pentingkan di hari ini. Saya belum bisa masuk, belum saya munculkan dulu supaya semua bisa muncul. Kalau di Google Meet agak susah harus saya munculkan semua karena aplikasi otomatisnya rupanya berbayar sekarang untuk memunculkan semua. Oke, saya hitung ya, tolong hadap ke kamera. 1, 2, saya salah pencet. 1, 2. Oke, ya terima kasih. Kira-kira pertemuan sampai hari ini, kita ketemu lagi di tahun 2022. Mau bertanya, Pak? Oh, silakan, ada yang mau tanya, silakan. Oh, terkait ini, Pak, absensi di tabel itu gini, Pak, apa sih? Soalnya yang kuasi S4 itu yang di tabel UTS-nya, di tabel UTS sama di tabel ke-9-nya kosong, Pak. Gimana? Oh, Pak? Kalau UTS itu nanti saya lihat kalau misalkan dia memasukkan nilai, maka otomatis UTS-nya muncul. Itu. Jadi kalau UTS, jadi yang UTS itu tidak perlu diisi absensinya. Nanti mahasiswa yang hadir nanti otomatis akan muncul di laporan UTS gitu ya. Jadi yang diisi cuma perkuliahan yang ke-9 gitu. Ya. Oh, kalau yang ke-9-nya kosong juga gimana, Pak? Oh. Nanti saya cek lagi, mungkin ada kesalahan di sistemnya. Di tanggal-tanggal, misalnya di tanggal suka salah. Nah, saya cek lagi lah. Jadi sekarang absen dulu aja, nanti situnya mungkin tanggal penjadwalannya berbeda kali ya. Bisa perbaiki. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke, kalau tidak ada, saya tutup saja. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan meninggalkan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.